Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur senantiasa kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah dan masih kita membahas tentang generasi-generasi terbaik dari umat ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan generasi yang terbaik yang pertama yaitu para sahabat, yakni orang-orang yang mereka hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi sekaligus beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat di atas keimanan tersebut. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini karena melalui mereka Islam ini diregenerasikan dan merekalah murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang berikutnya generasi yang terbaik yang kedua, dan kita akan menjelaskan tentang sikap seorang muslim terhadap mereka. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Begitu juga tabi'ut tabi'in seterusnya, ya. Jadi yang kita bahas ini adalah generasi kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Dari para ulama-ulama Islam, dari kalangan para ahli tafsir, para ahli hadis, para ulama-ulama qurra, ya, ahli Quran, ulama-ulama fikih. Yang akan kita bahas adalah sikap seorang muslim terhadap mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim mukmin maka wajib bagi mereka, ya, wajib baginya untuk mencintai para ulama-ulama Islam ini. Generasi terbaik kedua dan seterusnya yang mereka mengikuti metodenya para sahabat radhiyallahu anhum di dalam beragama. Seorang mukmin muslim maka wajib mencintai mereka, mendoakan kerahmatan untuk mereka dan memohonkan ampun untuk dosa-dosa mereka, sekaligus mengakui keutamaan dan keistimewaan mereka. Karena merekalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi awal dari umat ini, dan mereka adalah generasi terbaik. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang terbaik setelah itu, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan syarat mengikuti para sahabat itu dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kemudian Allah menyediakan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang mula-mula lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama madhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya dari ulama-ulama Islam yang lainnya yang mereka meniti jalan para sahabat, yang mengikuti metode para sahabat di dalam beragama. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bila kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengambil bahagian dari ayat ini, yaitu menjadi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in, mengikuti para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ulama-ulama tafsir, ulama-ulama ahli Quran, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, mengikuti mereka, metode mereka dengan baik, yang mereka itu semuanya disebut dengan para salaf, ulama-ulama salaf. Itu orang-orang yang telah terdahulu, yang baik, yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan rekomendasi untuk mereka dengan sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum qarni, atau dalam riwayat yang lain disebutkan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kata Nabi SAW, manusia terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dan wafat di atas keimanan tersebut. Mereka lah qarni, maksud dari sabda Nabi qarni, yaitu generasiku, generasi sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'in, itu orang-orang yang mereka hidup di zaman sahabat namun tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka hidup di zaman Nabi namun belum sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan mukhadram, yaitu orang-orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi namun belum sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Nah, para tabi'in ini adalah orang-orang yang mereka bertemu dengan para sahabat, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafat di atas keimanan tersebut. Demikian. Inilah para tabi'in, Dan mereka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang juga yang terbaik, tapi dengan urutan yang kedua. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yang disebut juga oleh para ulama dengan tabi'ut tabi'in, yaitu murid dari tabi'in, murid dari tabi'in, orang-orang yang mengikuti
at-tabi'in, murid dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, orang-orang yang mereka bertemu dengan tabi'in kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafat di atas keimanan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini rekomendasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan mereka. Nah, tentunya itu mencakup kebaikan terhadap agama mereka. Oleh karenanya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita ingin juga ya mendapatkan rekomendasi kebaikan pada agama kita, ya, dan agar kita mendapatkan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian dari surah atau ayat 100 ini, maka hendaknya kita mencanangkan diri, menetapkan diri, ya, untuk menjadi pengikut para salafus saleh. Demikian. Nah, orang-orang yang mengikuti, ya, para salafus saleh ini di dalam beragama, maka metode mereka ini disebut dengan manhaj salaf, ya. Nah, ini yang barangkali ya belum diketahui oleh sebahagian kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mayoritas para ulama-ulama fikih, ya, ulama-ulama hadis, ya, kemudian ahli Al-Quran dan ahli tafsir, ya, mereka itu termasuk ke dalam, ya, 3 generasi yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang mereka memohonkan ampun untuk para pendahulu mereka, ya, yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Maka Allah puji mereka yang memohonkan ampun untuk orang-orang sebelum mereka, ya. Tentunya permohonan ampun ini menunjukkan perhatian yang besar, begitu juga menunjukkan, ya, penghargaan, ya, terhadap orang-orang yang telah mendahului mereka dengan keimanan, ya. Nah, ini menunjukkan kebaikan mereka, ya, kecintaan mereka, sampai-sampai mendoakan, ya, ampunan untuk saudara-saudara mereka yang telah lebih dahulu, ya, dengan keimanan dan telah wafat pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, itu setelah para sahabat. Mereka itu, ya, tentunya orang-orang yang datang setelah para sahabat itu termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang setelah mereka sampai kepada kita ini, saat ini, ya. Nah, bila kita ingin mendapatkan pujian, bahagian pujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengambil posisi dari ayat ini, yaitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena memohonkan ampun terhadap orang-orang yang telah lebih dahulu mendahului mereka dengan keimanan, maka hendaknya kita mohonkan ampun untuk mereka, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ini termasuk kita, ya. Yaquluna, mereka mengucapkan doa, ya. Mereka mengucapkan doa, yaitu Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapa mereka? Ya, ini tentunya, ya, para sahabat, ya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Nah, tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tatkala mereka membaca ayat ini, dan tentunya mereka mengamalkan, ya, dengan cara membaca doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah, ya, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Yang mereka maksudkan itu adalah para sahabat.
Demikian pula para tabi'ut tabi'in, mereka mendoakan hal itu, ya. Itu diberlakukan untuk sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Kita pun demikian saat ini, ya. Bila kita ingin mendapatkan bahagian pujian sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini, maka hendaknya kita memohonkan ampun, ya, untuk orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan. Demikian, ya. Rabbana ighfir lana, itu ucapan kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan lil ladzina amanu, ya, yaitu sikap ghil, ya, sifat ghil. Ghil itu yaitu dendam, amarah, ya, kemudian iri, dengki, yaitu penyakit-penyakit hati, ya. Janganlah engkau jadikan, ya, dalam hati-hati kami itu adanya ghil, ya, terhadap orang-orang beriman, ya, dendam kesumat, ya, amarah yang besar, iri, dengki, hasad dan seterusnya, ya. Jangan engkau jadikan dalam hati kami hal itu untuk orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mendoakan, ya, mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka dengan keimanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya, ya, kita bila kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, bila kita ingin digolongkan termasuk orang-orang beriman, apabila kita, ya, digolongkan termasuk orang-orang yang berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi pendahulu kita dalam keimanan, maka hendaknya kita berdoa, ya, dengan doa seperti ini, ya, permohonan ampunan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dengan demikian, ya, orang yang berdoa seperti ini, dia telah mendoakan setiap, ya, orang-orang beriman, ya, baik laki atau perempuan, ya, sebelum mereka, ya, ya, yang telah beriman lebih dahulu ketimbang dirinya. Luar biasa para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dengan doa seperti ini, ya, maka, ya, seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan, ya. Coba bayangkan dengan doa seperti ini saja, berarti dia telah mendoakan, ya, kaum muslimin dan mukminin baik laki atau perempuan seluruhnya, ya, ya, seluruhnya, ya. Dia telah mendoakan, ya, kaum muslimin dan kaum mukminin baik laki atau perempuan seluruhnya, ya, yang hidup sebelum dirinya. Masya Allah, luar biasa, ya. Nah, tentunya setiap doa itu, ya, setiap kebaikan, setiap dia mendoakan begitu, maka dia mendapatkan kebaikan, ya, sejumlah orang-orang yang didoakan, ya, ampunan tersebut. Masya Allah, ini, ya, kebaikan yang tentunya sangat besar sekali, ya, bagi orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang telah mendahului dengan keimanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap seorang mukmin dan muslim, ya, terhadap para ulama-ulama Islam, para pendahulu-pendahulu mereka, para salaf yang telah mendahului mereka dengan keimanan dan keislaman yang telah bagus iman dan Islam mereka, maka seorang muslim tidaklah menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan, ya. Tidak mencela mereka, tidak menyebutkan cacat mereka, ya. Tidak juga, ya, menyatakan buruknya mereka, ya, baik itu dengan ucapan atau dengan fikiran dan pendapatnya. Demikian. Dan seorang mukmin serta seorang muslim menyadari bahwa mereka itu adalah ahli ijtihad, ya. Mereka itu adalah ahli ijtihad, ya. Ulama-ulama mujtahid
yang ikhlas di dalam ya ijtihad mereka itu. Maka seorang muslim mukmin dia beradab terhadap mereka ya ketika menyebutkan ya orang-orang yang sangat besar jasanya terhadap ya dirinya, ya bahkan lebih mengutamakan pendapat ya para salaf ini ya ketimbang pendapat ya salah seorang pun ya setelah mereka, bahkan termasuk dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin mestinya ya dia berpandangan seperti pandangan mereka, berpendapat seperti pendapat mereka. Dan tidaklah seorang mukmin, seorang muslim yang meninggalkan pendapat mereka kecuali berdasarkan ya dengan sebab adanya firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih layak untuk diikuti. Begitu juga ya disebabkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ya disebabkan karena ada pendapat dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih utama ya ketimbang pendapat mereka ini. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Demikianlah sikap seorang mukmin, seorang muslim terhadap ulama-ulama Islam ya, yang mereka tidak mencela ya, yang seorang muslim tidaklah ia mencela ya para ulama-ulama Islam ini, bahkan ia mencintai mereka dan mendoakan kerahmatan untuk mereka, mendoakan ampunan untuk mereka, dan mengakui keutamaan ya mereka ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, inilah adab seorang muslim mukmin terhadap para ulama-ulama Islam ya. Sampai-sampai ya dia berpendapat dengan pendapat para ulama tersebut ya. Ya, dia tidak melakukan atau memunculkan pendapat yang lain ya. Tidaklah memunculkan pendapat yang lain kecuali apabila bertentangan dengan firman Allah, sabda Rasulullah, atau perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan ya para ulama-ulama mazhab ya. Di antaranya seperti adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini termasuk ulama mazhab ya. Para ulama berbeda pendapat apakah beliau ini salah seorang tabi'in ataukah tabi'un tabi'in ya. Demikian. Karena ada yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah taala pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Ya, yang jelas beliau adalah ulama mazhab, salah satu dari ulama mazhab yang masyhur ya. Bahkan beliau termasuk adalah ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendahulu dari ya ulama 4 mazhab yang ada ini. Baik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam ya Ahmad ya. Maka seorang muslim, seorang mukmin mencintai mereka, ya mencintai para ulama-ulama mazhab ini karena mereka ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian ya. Maka seorang mukmin dia ya mengambil pendapat ya ulama-ulama mazhab ini tentunya yang sesuai dengan ya kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin ya berpendapat dengan pendapat para ulama-ulama mazhab ini dari masalah-masalah ya urusan-urusan agama ya, baik itu masalah fikih maupun masalah syariat yang lainnya. Demikian. Baik, tentunya kita katakan tadi ketika kita mengambil pendapat ya ulama mazhab ini ya kita tidak terpaku dengan satu pendapat mereka. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ya dibolehkan bagi kita untuk bermazhab. Ya, dibolehkan bagi kita untuk bermazhab. Bahkan ya mazhab ini merupakan salah satu ya sarana untuk bisa menuju kepada kebenaran ya. Sarana ya untuk bisa menuju kepada kebenaran. Demikian.
Hanya saja kita tidak boleh taklid dengan madhab, ya. Jadi seorang muslim, seorang mukmin silahkan dia bermadhab, mengambil salah satu madhab yang ada. Apakah dia mengambil madhab Hanafi, mengambil madhab Syafi'i, Maliki, atau ya Hambali, tidak masalah, ya, seperti itu. Karena itu sarana untuk menuju kepada kebenaran, ya. Hanya saja kita tidak boleh ya taklid buta, ya, dengan meyakini bahwasanya pendapat-pendapat dari ulama madhab ini adalah pendapat yang paling benar, atau madhab ini adalah pendapat yang paling benar. Maka kita katakan kalau ada orang meyakini demikian, maka orang tersebut sedang menjadikan ya madhab tersebut atau ulama madhab tersebut sebagai tandingan bagi Nabi SAW, bahkan memposisikannya sebagai Nabi yang tak pernah salah, ya, demikian, yang tak pernah keliru, demikian, ya. Maka ini kurang benar para hamba Allah rahimani warahmatullah, keliru, ya, ketika kita ya menyatakan atau meyakini bahwa pendapat mazhab itu pendapat yang paling benar, ya, seperti itu, ya. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka hendaknya ya mazhab itu ketika kita pegang, ya, itu kita yakini sebagai sarana untuk menuju kebenaran, ya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya ya standar kebenaran itu Al-Qur'an dan hadis saja, ya, Al-Qur'an dan hadis saja, demikian. Karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benarnya, karena Allah adalah zat yang maha benar, ya. Maka apa saja pemberitaan ya wahyu darinya pasti benar, ya. Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti benar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diberikan Al-Qur'an itu dari sisi zat yang maha bijaksana lagi, zat yang maha mengetahui, demikian, ya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan wahyu yang diwahyukan ya oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ia berbicara ya dari hawa nafsunya, tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi adalah wahyu dari Allah, ya. Jadi hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti benarnya. Oleh karenanya standar kebenaran adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Adapun yang lainnya hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama-ulama mazhab juga mereka ya berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah taala pada waktu mendatang, ya, insyaallah taala esok hari kita akan bahas pernyataan para ulama mazhab, ya, terutama ya ulama-ulama 4 mazhab ini, ya, tentang standar kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana sikap mereka terhadap keduanya, dan bagaimana sikap mereka tatkala pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Insyaallah ta'ala kita akan sebutkan pada pertemuan mendatang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit kita tegaskan bahwasanya para ulama-ulama mazhab, ya, mereka ini mengambil dan menyimpulkan hukum itu dari 2 sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu ya menyimpulkan hukum, mengambil kesimpulan hukum, ya, itu dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melakukan pengkiasan masalah yang terjadi
yang kontemporer di masa mereka itu ya dikembalikan dan distandarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan ya penyampaian materi pada waktu mendatang. Secara khusus InsyaAllah ta'ala esok hari kita akan menyebutkan ya pernyataan-pernyataan para ulama-ulama 4 mazhab ini ya dari kalangan ya pernyataan dari kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad tentang 2 sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan dan kita beralih kepada sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraksi. Ya, kita buka di layanan 0822 8888 6630 ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka silahkan di nomor yang sama atau di nomor yang lainnya di layanan kami 0852 61 90 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, baik ada pertanyaan ya. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Maizar Hakim di Pasar Minggu Jakarta. Beliau bertanya, Assalamualaikum, Alhamdulillah Ustadz, apakah boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bagi orang non muslim yang telah meninggal dunia, misalkan tetangga yang meninggal, apakah hal itu tidak merusak akidah saya? Baik, kita jawab. Untuk Bapak Maizar Hakim di Pasar Minggu Jakarta ya, Selatan kalau tidak salah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ucapan seorang yang sabar terhadap musibah yang menimpanya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan bahan makanan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang yang mendapatkan salawat, yaitu pujian dan sanjungan dari Allah, rahmat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, ini adalah ucapan ya orang yang sabar ketika tertimpa musibah, demikian. Baik ya.
hukumnya mengucapkan hal ini apabila ada orang kafir yang wafat, maka wallahu taala alam bukanlah merupakan sebuah dosa ya dan hal yang terlarang ya. Lebih-lebih apabila ternyata yang wafat tersebut adalah orang dekat dari orang muslim ini walaupun kafir. Seperti contohnya adalah mungkin karib kerabat ya, atau mungkin tetangga dekat, teman dekat ya. Dan ini menunjukkan musibah yang menimpa dirinya ya, lalu dia bersabar dengan hal itu ya. Dan mungkin hal ini juga membuatnya sedih ya. Bisa jadi membuatnya sedih, di mana mungkin kerabatnya, orang dekatnya atau tetangganya ternyata wafat dalam kondisi kafir ya. Wafat dalam kondisi kafir. Sementara barangkali dia pernah berharap atau berdoa agar ya Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, namun ternyata ia wafat dalam kondisi kafir, dan ini tentunya menjadi musibah, hal yang menyedihkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersedih ketika wafatnya pamanda beliau yaitu Abu Thalib dalam kondisi kafir ya, sedih ya, demikian ya. Maka tidak masalah ya mengucapkan zikir seperti ini ketika tertimpa musibah ya, sebagai bentuk kesabaran, demikian. Hanya saja yang terlarang adalah mendoakan ampunan untuk orang kafir tersebut. Ini yang tidak boleh ya. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113 ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba ya, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana anna lahum ya ashabul jahim annahum ashabul jahim annahum min ashabil jahim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ya bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ya ampunan bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir maksudnya ya, setelah walaupun mereka ini adalah termasuk karib kerabat mereka ya, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka ini termasuk adalah penghuni dari neraka jahim, demikian ya. Baik ya, jadi yang tidak boleh adalah ya mendoakan orang kafir dengan doa ampunan juga kerahmatan ya. Wallahu taala alam. Karena doa kerahmatan itu termasuk doa ampunan ya. Baik. Adapun mengucapkan zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, ini ungkapan yang tidak masalah insyaallah taala untuk diucapkan walaupun tatkala ya yang meninggal dunia tersebut adalah orang kafir non muslim, demikian ya. Karena ini bukan doa tapi ini merupakan ungkapan kesabaran ya. Bisa jadi pula ya orang yang mengucapkan ini dia harus bersabar. Dia mendapatkan musibah dengan wafatnya orang dekatnya atau tetangganya yang diharapkan keislamannya, namun dia mati dalam kondisi kafir. Wallahu taala alam. Jadi tidak masalah. Baik, ada pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang kedua pada pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada mati suri dalam pandangan Islam? Baik ya, kita akan menjawab insyaallah ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mati suri maksudnya adalah ya orang-orang yang
telah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu ya definisi dari mati suri yang saya pahami, dan ini masyhur yang seperti ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada ya orang yang mati suri ya dalam pandangan Islam ini? Maka kita katakan iya ya. Kita dapatkan memang dalam syariat kita ya, di dalam kitab suci kita, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan adanya orang-orang yang dihidupkan kembali setelah ya kematiannya. Ya. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari negeri-negeri mereka dalam kondisi jumlah mereka ribuan, dalam kondisi mereka takut kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mereka, matilah kalian, mutu, matilah kalian. Ya. Kalau Allah mengatakan demikian, maka itu adalah perintah kauni yang pasti terjadi. Ya, wa idza ya, apabila Allah menginginkan sesuatu, ya, Allah cukup mengatakan kun, ya, fayakun. Jadilah maka jadilah. Nah, di sini Allah katakan mutu, matilah kalian. Maka matilah mereka, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Baik. Nah, orang yang ribuan jumlahnya ini yang keluar dari negeri mereka karena takut mati, ternyata Allah matikan mereka. Ya, ini sebagai bukti bahwasanya dimanapun ya mereka berada pasti kematian itu akan mendatangi mereka. Nah, seperti itu. Ya, bukan hanya di negeri mereka kematian itu, ya, bahkan di luar negeri mereka pun mereka akan mendapatkan kematian tersebut, ya. Namun kemudian Allah ya menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memiliki zat yang memiliki keutamaan atas seluruh makhluknya, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh ya, contoh di mana Allah Subhanahu wa taala ya pernah menghidupkan orang yang telah mati ya. Ya, sehingga kematian itu disebut dalam istilah bahasa Indonesia dengan ya mati suri, demikian. Ini contoh. Dan banyak di ayat yang lain yang demikian ya. Seperti contohnya kaumnya Nabi Musa yang minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan diri. Kata mereka ya, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ayat 54 dan 55 ya. Dan ingatlah tatkala kalian yaitu Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami benar-benar ya sekali-kali tidak akan mempercayaimu sampai kami melihat Allah dengan jelas, yaitu dengan mata kepala. Lalu ya kilat itu menyambar mereka dalam kondisi dan kilat itu menyambar kalian dalam kondisi kalian melihat ya. Kemudian Allah membangkitkan kalian setelah kematian kalian. Jadi dengan sambaran itu ya mereka mati
Lalu Allah bangkitkan mereka, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan ada banyak ya kisah pada umat-umat terdahulu yang mereka ini dihidupkan setelah kematian mereka, ya, yang kematian mereka itu di dunia, kemudian Allah hidupkan kembali. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, istilah mati suri, yaitu dihidupkan kembali setelah kematian, ini ada. Namun apabila mati suri ini dipahami dengan makna yang lain, wallahu taala alam, ya saya ya berlepas diri dari penetapan mati suri ini. Namun bila maksud mati suri ini adalah hidup kembali setelah mati, maka kita katakan ya hidup kembali di dunia setelah mati, maka yang demikian pernah terjadi dan ini diabadikan di dalam ya kitab suci Al-Quran, kitabullah Al-Quran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan ya, yaitu tentang Ustadz mau bertanya tentang pelatihan ruqyah. Ya, baik. Apakah tercela? Syukran atas jawabannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Perlu kita ketahui sesungguhnya meruqyah itu gampang sekali, tidak sulit insyaallah taala. Ya. Tidak sulit ya, cukup penuhi syarat-syaratnya ya. Syarat ruqyah itu adalah bacaannya dari Al-Qur'an ya, semua Al-Qur'an itu adalah ruqyah. Kemudian demikian pula ada doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, untuk mohon perlindungan kepada Allah. Berikutnya bisa juga menggunakan ya permohonan perlindungan kepada Allah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, seperti itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah dengan bahasa Arab yang jelas atau dengan bahasa selain Arab tapi jelas ya, tidak bergumam ya, atau ya tidak komat kamit. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwasanya kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar ketetapan Allah dan takdir Allah. Demikian ya. Seperti itu ini syaratnya. Nah, kemudian ya, adapun media yang bisa digunakan adalah seperti air, ya, begitu juga tangan yang menyentuh. Tentunya tidak boleh menggunakan, ya, persentuhan kepada lawan jenis yang tidak ada hubungan suami istri dan kemahroman. Demikian, ini haram tentunya. Demikian. Nah, apabila maksud dari pelatihan ini adalah mengenalkan kepada masyarakat ya bagaimana cara meruqyah sehingga bisa meruqyah mandiri ya, maka ini insya Allah bagus. Tapi tentunya mengenalkan kepada mereka dengan cara yang mudah, tidak sulit. Demikian. Akan tetapi apabila maksud dari pelatihan ruqyah ini adalah ada perilaku khusus yang dilakukan, seperti ya, kalau kerasukan jin atau setan, maka ini harus ya memutar-mutar tangan, kemudian memutar tangan di dada, kemudian menggesernya ke arah kaki, kemudian ke arah mulut dan demikian. Maka ini berlebihan ya, ini berlebihan ya. Padahal ruqyah itu sangat mudah insyaallah taala. Ini dipersulit terkadang ya oleh sebagian orang ya, seolah-olah ini hanya harus ada petugas khususnya, padahal setiap orang bisa untuk meruqyah insyaallah taala. Demikian ya. Nah, maka kita katakan pelatihan ruqyah ini bisa tercela kalau dengan ya bentuk atau metode yang menyulitkan, kemudian yang tidak pernah dituntunkan oleh para ulama kita. Demikian ya. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan petunjuk para ulama, maka insya Allah taala ini bagus ya. Wallahu taala a'lam.
Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum berakhir seperti biasa, kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berdonasi, membebaskan lahan yang akan dibangun di lahan tersebut, Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan miliki aset akhirat dengan berdonasi ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semua termotivasi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.